Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 12 MIPA 2, hari ini kita belajar secara daring ya. Dan untuk materinya pada bab limit fungsi trigonometri, kita akan belajar mengenai metode penyelesaiannya. Dan nanti untuk penyelesaiannya itu ada metode substitusi langsung, kemudian rumus dasar limit fungsi trigonometri, pemfaktoran, kemudian menyederhanakan rumus trigonometri. Nah, namun untuk pertemuan kali ini kita membahas dua metode dulu, yaitu substitusi langsung sama menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama kita ke metode substitusi langsung. Jadi untuk pengertiannya, kita dalam menentukan atau menyelesaikan limit nanti, itu tinggal mengganti X dengan angka yang tertera di soal. Atau di sini dinotasikan limit A mendekati 0, Fx sama dengan FA. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya menyertakan soal ya. Untuk soal yang pertama, itu ada limit X mendekati pi per 4 sin 2X. Nah, dari metode substitusi itu kita tinggal mengganti X dengan pi per 4 saja, sehingga menjadi sin 2 kali pi per 4. Nah, dalam trigonometri, pi itu kan nilainya 180. Berarti kita ganti pi-nya itu 180. Di sini kita kali 2, berarti 180 kali 2 kan 360. Nah, 360 dibagi 4, sehingga hasilnya 90. Jadi kita tinggal mencari sin dari 90 derajat. Di sini saya sudah menyertakan tabelnya bahwa sin 90 derajat itu 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, limit X mendekati 0, sin X dibagi sin X ditambah cos X. Nah, ini sama seperti yang atas tadi, kita tinggal mengganti X-nya dengan 0, sehingga di sini menjadi sin 0 dibagi sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 di sini kan 0, dibagi 0 cos 0 1, berarti 0 per 1. 0 dibagi 1 kan hasilnya 0. Kemudian untuk contoh yang ketiga, limit X mendekati pi per 2, 1 min cos 2X dibagi 2 cos 2X. Sama ya, jadi X-nya itu kita ganti dengan pi per 2. Di sini kita bisa mencoret 2-nya, kemudian tinggal cos pi. Nah, untuk cos pi kan 180. Nah, untuk cos 180 itu nilainya min 1. Sehingga di sini tinggal diganti aja, cos pi-nya menjadi min 1. 1 min 1 dibagi 2 min 1. Sehingga hasilnya di sini min 1. Nah, ini untuk metode substitusi. Untuk hasil akhirnya itu nilainya jelas ya, berupa angka, yaitu 1, 0, min 1 gitu. Nah, nanti jika kalian mengerjakan soal kemudian menemui nilai tak tentu itu misalnya ya tak hingga, kemudian tak hingga per tak hingga, 0 per 0, 1 per 0. Nah, itu tidak bisa menggunakan metode substitusi ini. Kalian harus menggunakan metode lain, bisa menggunakan rumus dasar limit trigonometri atau pemfaktoran atau menggunakan identitas trigonometri. Nah, nanti untuk materi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakan ya supaya lebih paham materi mengenai metode substitusi. Nah, kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu dengan menggunakan rumus dasar. Di sini rumus dasarnya itu ada beberapa, namun di sini konsepnya sama. Kita perhatikan yang bagian koefisiennya saja. Di sini misalnya ya, limit A menuju 0, A alfa dibagi sin B alfa. Nah, jika nanti kalian menemukan limit seperti ini, tinggal perhatikan aja yang bagian koefisiennya. Jadi hasilnya itu A per B. Kemudian sama sin A alfa dibagi B alfa, hasilnya juga A per B. Nah, di sini untuk yang limit A menuju 0, alfa per sin alfa sama dengan 1, karena di sini depannya koefisiennya 1.
sehingga kan 1 per 1 hasilnya 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke latihan soal ya. Di sini ada soal misalnya sin 2 alfa dibagi 3 alfa, sehingga kita itu tinggal memperhatikan koefisiennya ini, berarti kan 2 per 3. Nanti untuk soal yang lainnya juga sama. Nah, di sini kenapa limit A menuju 0 alfa per sin alfa itu sama dengan 1? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya pembuktiannya, supaya kalian nggak bertanya-tanya kenapa ini kok bisa hasilnya 1 gitu. Nah, di sini untuk pembuktiannya, yang pertama perhatikan gambar ini. Di sini ada lingkaran, kemudian dengan pusat 0, sudutnya alfa. Kemudian ada juring juga. Nah, di sini itu perhatikan terdapat 3 bagian ya. Yang pertama itu ada segitiga OCB dengan sudut alfa, kemudian ada juring OAB, dan juga ada segitiga lagi yaitu OAD. Nah, nanti untuk membuktikan limit A menuju 0 alfa per sin alfa sama dengan 1, kita membutuhkan teorema. Nah, teoremanya ini adalah teorema Apit. Untuk lebih singkatnya ya, itu teorema Apit itu di sini ada 3 limit. Nah, untuk yang limit X menuju AGX itu diapit oleh 2 limit, yaitu limit Fx sama Hx. Nah, untuk limit Fx sama Hx itu nilainya sama, yaitu L. Sehingga nanti untuk limit Gx-nya itu nilainya juga ikut sama, karena diapit oleh 2 limit yang nilainya sama, maka mengakibatkan limit Gx-nya mempunyai nilai yang sama, yaitu L. Nah, nanti kita membuktikan rumusnya ini menggunakan bantuan teorema Apit ini. Nah, untuk teorema Apit kan sistemnya ada 1 limit kemudian diapit oleh 2 limit gitu. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan ini dari bangun yang sudah ada ini. Nah, dari gambar ini kan berarti terdapat 3 bangun, yaitu ada segitiga OCB, kemudian juring OAB, dan segitiga OAD. Nah, dari ketiga bangun ini itu besarnya urut dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Di sini untuk yang paling kecil ini segitiga OCB, kemudian juring, kemudian segitiga OAD. Nah, dari gambaran teorema Apit tadi kita bisa meletakkan bangun-bangun ini sesuai urutannya, yang dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga seperti yang saya beri warna hijau ini. Kemudian di sini kan ada luas segitiga BOC, kemudian luas juring AOB, kemudian luas segitiga AOD. Nah, kita perlu mencari dulu luas ketiga bangun ini. Yang pertama kita cari dulu luas segitiga BOC. Nah, untuk segitiga BOC itu kan rumus luas segitiga itu kan alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya itu kan OC, kemudian tingginya BC. Nah, kalian ingat kan rumus itu? Yang segitiga siku-siku yang bagian demi sami desa gitu. Kalau sin itu berarti kan depan miring. Nah, di sini kita mau mencari alas sama tingginya itu dengan bantuan tadi sin kostan itu yang demi sami desa. Nah, di sini untuk OC itu kita bisa menggunakan bantuan dari sin alfa. Sin alfa kan berarti demi, depan samping. Nah, depannya kan berarti BC, kemudian dibagi depan miring ya, berarti depannya BC, miringnya OB. Nah, sehingga kita bisa cari BC-nya. BC-nya adalah R sin alfa. Karena di sini OB itu kalau di lingkaran sama dengan R atau jari-jari lingkaran. Kemudian untuk yang BC
kita bisa menggunakan bantuan cos. Cos itu kan berarti samping miring. Berarti sampingnya OC, kemudian miringnya OB. Sama seperti yang sin tadi, OB-nya itu kita ganti dengan R. Sehingga kita bisa ketemu OC-nya itu R cos alfa. Nah, dari sini kita tinggal memasukkan ke rumus luas segitiga BOC. Sehingga OC-nya itu kita ganti dengan R cos alfa. Kemudian BC-nya kita ganti R sin alfa. Sehingga kan R-nya ada 2, jadi R kuadrat. Sehingga di sini luas segitiga BOC itu setengah R kuadrat cos alfa sin alfa. Nah, lanjut ya, kita kemudian cari luas juring AOB. Nah, rumus juring, ingat rumusnya itu setengah dikali sudutnya dikali R kuadrat. Nah, tadi kan di gambar tadi kan sudut AOB itu sama dengan alfa. Nah, sehingga kita ganti dulu sudut AOB-nya itu alfa. Sehingga untuk luas juring AOB adalah setengah alfa R kuadrat. Kemudian kita ke luas segitiga AOD. Sama seperti yang luas segitiga BOC tadi, bahwa kita menggunakan alas sama tinggi. Nah, di sini untuk alasnya itu kan OA. OA itu sama dengan jari-jari. Jadi nggak perlu dicari lagi, kita perlunya cari AD. Nah, untuk AD itu kita bisa menggunakan bantuan tan alfa. Tan alfa itu kan berarti desa, depan samping. Berarti AD per OA. Sama OA kita ganti dengan R. Sehingga AD-nya itu ketemu R tan alfa. Nah, sama seperti tadi kita masukkan ke rumus luas segitiga, sehingga didapatkan luas segitiga AOD itu adalah setengah R kuadrat tan alfa. Nah, kan kita kan sudah ketemu tadi luas segitiga BOC, kemudian luas juring AOB, luas segitiga AOD. Nah, kita tinggal memasukkan ke teorema yang API tadi. Kita masukkan bahwa luas segitiga BOC itu adalah setengah R kuadrat cos alfa sin alfa. Luas juringnya adalah setengah alfa R kuadrat. Kemudian luas segitiga AOD itu setengah R kuadrat tan alfa. Nah, tadi kan kita tujuannya mau membuktikan limit A menuju 0 alfa sin alfa sama dengan 1. Nah, kita sebisa mungkin dengan trik ya, supaya hasilnya nanti mendapatkan hasil akhir alfa per sin alfa. Nah, di sini kita bisa membagi pertidaksamaan ini semuanya dengan setengah R kuadrat. Sehingga kita bagi dengan setengah R kuadrat. Hasilnya adalah cos alfa sin alfa, kemudian alfa tan alfa. Nah, di sini kan dicoret-coret, tinggal dicoret sehingga mendapatkan ini. Nah, kemudian supaya di sini tengahnya itu menjadi alfa per sin alfa, kita bagi dengan sin alfa. Sehingga di sini kita bisa membaginya semua ruas dengan sin alfa, mendapatkan hasil cos alfa sin alfa dibagi sin alfa, alfa per sin alfa, tan alfa per sin alfa. Nah, kemudian dari sini tan itu kan bisa kita rubah menjadi sin per cos. Kemudian sin per cosnya kita bisa coret sehingga menjadi 1 per cos alfa. Untuk yang ruas lain masih sama ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa melimitkan semua ruas. Kita tambahi limit A menuju 0. Nah, di sini A-nya kita ganti 0 seperti metode substitusi tadi. Sehingga di sini cos 0, kemudian limit yang tengahnya tetap alfa per sin alfa, kemudian 1 per cos 0. Di sini cos 0 itu hasilnya 1. Kemudian di sini tinggal masukkan, berarti 1 per 1 kan 1. Nah, di sini kita udah mulai nemu nih. Sehingga limit berdasarkan teorema Apit, jika limit diapit oleh dua nilai limit yang sama, maka yang tengahnya itu ikut hasilnya sama juga yang di pinggir-pinggirnya. Jadi di sini kan berdasarkan teorema Apit bahwa
limit A menuju 0 alfa per sin alfa itu sama dengan 1. Sehingga di sini sudah terbukti. Kemudian ini untuk contoh soalnya bisa dicermati ya. Di sini nomor 2 itu adalah kita tinggal memperhatikan koefisiennya saja. Sehingga 2 alfa per sin 3 alfa, kita perhatikan yang angkanya aja, berarti 2 per 3. Kemudian tan 5 alfa dibagi 3 alfa, sehingga 5 per 3. Begitu juga untuk yang contoh yang lainnya. Nah, kemudian ini untuk tugas kelompok, itu nanti kan satu kelas ada 35 siswa. Nanti ada yang 5, ada juga yang 6, nanti dikerjakan secara kelompok, kemudian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Tugasnya itu ditulis di kertas ya, jadi satu kelompok itu mengumpulkan satu kertas saja. Nah, begitu untuk pertemuan kali ini, semoga videonya mampu memahamkan materi ya. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan di Google Classroom atau di grup WA. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.